Adapun keutamaannya zikirlah tentu banyak ya, di antaranya adalah menenangkan hati. Di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa para wali-wali Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tanda wali-wali Allah tuh nggak pernah sedih. Mukanya tuh nggak ada kelihatan murung ya. Punya duit, nggak punya duit, gitu aja udah. Gitu aja udah. Pokoknya mukanya tuh biasa aja begitu. Senang terus bawahnya. Ya, tanda wali-wali Allah itu kelihatannya tuh senang terus. Makanya kalau orang kelihatan stres, kelihatan pusing, kelihatan nggak punya gairah, oh bukan wali dia. Karena wali Allah mah nggak ada yang pusing. Karena ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ya. Ketahuilah bahwa berzikir kepada Allah itu menenangkan hati. Di dalam kitab Hilyatul Auliya karangan Syekh Nu'aim Al-Asfihani, di sana dikisahkan Hasan Al-Basri adalah salah satu ulama sufi. Suatu ketika beliau bertemu dengan orang yang sedang murung. Kayaknya ini punya banyak cicilan nih. Banyak cicilan kayaknya nih. Akhirnya didatangi, disamperi oleh Hasan Al-Basri. Apa masalahmu? Apa yang kau keluhkan? Lalu dia nyebutin tuh masalah-masalahnya, daripada bang emoknya, cicilannya, kemudian masalah istrinya, masalah keluarganya. Baik, saya tidak akan memberikan banyak solusi, kata Syekh Hasan Al-Basri, cuman satu: perbanyak saja kamu zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa? Pokoknya yang banyak. Makanya kalau kita dengar ada rekaman Abah Anom tuh tahun 70 sampai tahun 60-an di YouTube banyak. Itu banyak asli suara Abah Anom, dan suaranya juga masih kayak radio jadul. Bahasanya Sunda begini tuh Abah Anom. Pokoknya ieu sadaya permasalahan hirup teu aya deui cenah. Nggak ada lagi di dalam segala kehidupan, pokok utamanya ku zikir. Dengan zikir segala permasalahan akan beres. Ku zikir, tapi zikirnya nggak cuma di lisan, ya. Kalau zikir kita masih lisan, apalagi belum ada kenikmatan, ya. Tanda nggak ada kenikmatan, malas zikirnya juga. Tanda zikir nggak ada kenikmatan, nggak pengen nambah. Kayak kita kan kalau makan enak sama pete, sambal, asin, ya, apalagi itu tambahannya tuh. Kalau enak kan pengennya nambah tuh, sambalnya nambah, nasinya nambah, karena enak. Tapi kalau zikirnya nggak merasa enak, nggak ada rasanya, malas. Maka yang dimaksud Abah Anom ini adalah ketika seorang yang zikirnya dihayati dan dinikmati. Ketika seorang zikirnya sudah merasa nikmat, nah itu nanti dia akan merasakan timbul ketenangan di dalam hatinya. Tapi sebelum itu apa? Harus ada pembersihan dulu ternyata. Makanya diawali sebelum zikir itu ada astagfirullahaladzim minimal 3 kali. Apa maknanya? Maknanya adalah bahwa kita harus membersihkan dulu hati kita dari dosa-dosa, ya. Kalau sore buka cuci mata nih, hanya cuci mata itu lihat wanita-wanita cantik. Karena udah nikah pun masih aja senang itu kalau lihat yang cantik. Itu penyakit manusia sih. Nah, pokoknya sama aja manusia, pokoknya laki-laki normal udah nikah punya anak, meskipun istrinya cantik, lihat wanita cantik pengen lagi. Karena apa? Sudah disebut Al-Quran sudah menyebutkan masna wasulasa waruba. Berarti memang sifat asli laki-laki itu pengennya 2, 3, 4. Tapi ini dikembalikan lagi kepada kemampuan masing-masing. Wa in khiftum, jika engkau takut sama yang tua. Wa in khiftum, jika engkau takut tidak bisa adil, Allah ta'dilu fa wahida, ya udah atu aja dah. Satu saja, kita masih belum kecukupan keinginannya. Nah, ketika kita anggap cuci mata itu padahal itu ngotorin mata dan ngotorin hati. Nah itu
yang menjadikan sebab zikir kita nggak ada rasa nikmat gitu ya. Kemudian sebab zikir kita ngelantur apa malah malas dilaksanakan itu karena memang hati kita yang kotor. Permasalahannya bukan pada zikirnya tidak salah sama sekali. Tapi hati kitanya ternyata yang keras, bisa jadi mati. Apa tanda hati mati itu? Dalam kitab Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan bahwa min alamati mautil qalbi adamul husni ala ma fataka minal muwafaqat. Ketika kita sudah tidak merasa sedih ketika meninggalkan amalan kebaikan, contohnya nih, sholat sampai akhir-akhir itu biasa aja, nggak ada kesedihan. Nah itu udah mati itu hatinya. Maka zikirnya apalagi susahnya. Ketika kita sholat sunnah dianggapnya itu apa, sholat sunnah diabaikan itu ya, nggak ada. Apalagi zikirnya itu pasti berat. Karena apa? Hatinya berarti tanda hatinya itu keras kita. Hatinya kotor. Maka ternyata permasalahan utama di dalam zikir yang belum merasakan kenikmatan itu hati kita sendiri. Maka istighfar yang banyak, taubati, kemudian mulai menjaga diri dari yang haram. Yang haram ini sekarang Masya Allah banyak ya. Di HP itu Masya Allah scroll Allah adim ya Allah. Kemudahan ternyata maksiatnya juga lebih mudah. Maka disinilah ternyata letak permasalahan kita. Zikir belum ada nikmat, bahkan pengennya pengen cepet-cepet selesai. Kalau harus zikir juga, karena ternyata permasalahannya bukan di zikir, tapi ternyata di hati kita yang masih kotor, diri kita. Maka berarti solusi utama sebelum itu semuanya kita banyak taubat kepada Allah, banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah banyak istighfar, udah merasa tuh hatinya bisa menangisi dosa-dosa, menangisi kesalahan, baru nanti setelah capek istighfar tambahi zikir. Nah nanti zikirnya ada rasa tuh. Ini ada rasa. Mulai apa? Bisa hadirkan rasa zikirnya itu. Ya Allah, la ilaha illallah. Ya Allah, tidak ada yang bisa menolong saya kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada yang bisa menutupi semua kebutuhan saya kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada, sampai nanti tidak ada tujuan seperti ilahi anta maksudi. Tidak ada tujuan yang utama di dalam hidup saya ini kecuali Engkau ya Allah.